Oke, baik. Jadi tokoh masyarakat sangat berpengaruh dan ini langsung dirasakan oleh rekan-rekan kepolisian ya Ibu ya. Bagaimana selama ini kerjasama atau sinergi yang dibangun antara pihak kepolisian dan tokoh-tokoh masyarakat di wilayah mereka masing-masing, Bu? Ya, terima kasih Mbak. Jadi Bapak Kapolres ini sangat pemerhati ya. Jadi kita juga dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan tokoh agama. Nah, untuk itu pada saat ini sering melaksanakannya bulan suci Ramadan juga Pak Kapolres mengadakan ya seperti tarling ya atau maksudnya buka puasa kemarin nuzulul Quran, kemudian juga kunjungan-kunjungan. Jadi kita juga Babin Kamtipmas juga sambang. Jadi bukan hanya di Bapak di tingkat pimpinan, jadi sampai ke bawah ya kita rutin ya melaksanakan, kita sambang ke tokoh-tokoh agama seperti itu. Jadi memang karena kita dari tokoh agama, kita juga dari kepolisian mendapatkan juga siraman, kemudian juga terhadap masyarakat ya. Jadi itu bisa penyejuk buat masyarakat. Oke, dan ternyata sedekat itu ya Pak ya, Kapolres dengan masyarakat. Respon dari masyarakat seperti apa ketika Bapak hadir di tengah-tengah mereka? Ya, yang pasti senang ya karena pimpinan juga sampai Bapak Kapolres sampai turun langsung ya. Memang Bapak Kapolres apalagi di momen Ramadan ini, jadi semua kegiatan beliau sampai ke masyarakat beliau turun. Jadi masyarakat juga senang. Kita juga bisa lihat ya dari Pak Kapolres dari giat-giat beliau baik itu di Instagram, Facebook. Jadi beliau turun sampai ke masyarakat. Aktif di media sosial juga ya. Aktif ya. Oke, baik. Nah, terkait dengan peran media sosial ini mungkin juga jadi salah satu peran yang penting di tengah keamanan dan ketertiban masyarakat ya Bapak ya. Karena sekarang dikit-dikit viral Pak. Dikit-dikit viral kan. Nah, ini bagaimana masyarakat sekarang dalam memanfaatkan sosial media terutama dalam menunjang keamanan dan ketertiban masyarakat Pak Kuatli? Ya baik, kalau temanya medsos ini tema yang ringan-ringan berat. Ya. Jadi saya menghimbau masyarakat agar menggerakkan jari itu berhati-hati. Yeah. Karena ini urusannya jari ya. Ya. Jadi ketika kita mendapatkan berita-berita di medsos kita, baik di WhatsApp maupun IG, Facebook dan sebagainya, maka kita sudah sepatutnya mensortir, melihat, ya itu kita kan biasa itu kalau menurut saya kita tuh punya furqan, punya pembeda. Jadi ini kelihatannya aneh nih, ini kayaknya enggak benar. Udah stop, enggak usah di forward, enggak usah di posting lagi. Ya ini hal seperti ini sederhana, tapi efeknya ketika kita memposting sesuatu yang tidak benar itu dampaknya bisa besar. Yeah. Ya, oleh karena itu mari kita hindari itu semua. Maka yang sudah kita lihat pasti atau kita pastikan aman, bagus, bahkan mengandung tausiah, silahkan diposting. Tapi dibaca dulu, jangan lihat judulnya aja. Clickbait ternyata ya Pak ya. Kadang-kadang lihat headline-nya aja, judulnya, isinya padahal beda kadang-kadang ya. Ini sudah langsung diposting atau di-share ya. Ini hal seperti ini penting sekali. Oleh karena itu, karena tujuan kita menciptakan keamanan, kenyamanan buat warga sekitar kita, maka postinglah segala sesuatu yang membuat pembaca itu merasa tentrem, ya, merasa tentrem. Ini penting sekali karena dengan kita membuat orang yang membaca itu merasa tentrem, maka ini akan ada ganjaran buat kita ya. Kita membawa kebaikan di situ. Yeah. Ini yang penting sekali buat kita untuk menjaga ini semua karena sudah zamannya sekarang udah zaman medsos ya, yang 20 tahun yang lalu ya tidak ada yang seperti itu ya. Sekarang udah seperti itu, bahkan ini menjadi ajang komunikasi. Secara cepat, bahkan ini mendunia kan, tidak antar kota aja. Mungkin sekarang lapor polisi juga via medsos sudah bisa nih Pak. Iya, jadi masing-masing warga atau tokoh masyarakat juga sudah kadang-kadang sudah punya grup-grup ya, punya grup-grup ya, untuk komunikasi pun dengan teman-teman Bu Retno itu juga dilakukan ya. Apakah tadi contohnya misalnya buka puasa bersama, mungkin yang masih jarang terdengar sahur bersama yang belum. Sabar. yang paling praktis buka puasa bersama, terus tarling ya, terawih ya, bisa terawih bersama, tidak masalah. Ini salah satu jalinan hubungan di antara kita karena apa? Dengan ada tokoh agama, tokoh masyarakat yang menjadi teladan bagi warga, itu akan semakin solid kita di antara warga yang di situ warga kita itu terdiri dari berbagai suku, ras dan agama. Betul. Disitulah konsep kita bagian daripada
yang kita sering angkat ini Bhinneka Tunggal Ika itu ya. Dari apa yang kita pegang itu, maka dengan keberagaman kita ini maka kita tetap harus menjalin hubungan ini, kita jaga supaya persatuan itu tetap ada. Karena itu bagian dari pada ideologi kita kan, ya, Pancasila, sila ketiga, persatuan Indonesia. Maka itu yang harus kita jaga. Sehingga kalau ada sesuatu, apakah lewat sosmed itu segala sesuatu yang mengarah kepada ya perpecahan, musik, ya, persatuan kita, maka stop sampai situ, kalau perlu langsung dihapus saja. Oke. Ya. Cukup sampai di kita Sampai saja situ ya. Ya. Jadi kalau perlu ya kita balikan, ingatkan, Bu jangan posting yang gitu. Ya, kita ingatkan lagi aja, yang baik-baik lah postingnya, misalnya seperti itu. Itu salah satu contoh saja, masih banyak lagi yang bisa kita sampaikan. Kita berimprovisasi, intinya bagaimana kita mendapatkan mencapai goal ke depan nih, keamanan dan kenyamanan bagi warga yang ada di sekitar kita. Baik, nah terkait dengan pemanfaatan media sosial juga nih Bu Retno, bagaimana agar masyarakat bisa lebih nyaman untuk lapor ya, tidak segan untuk, mungkin kalau nelpon nggak ada pulsa sekarang ya Bu ya, karena semuanya sekarang sudah serba online. Bagaimana cara Polres Sukoharjo untuk lebih dekat dengan masyarakat ketika menerima aduan-aduan melalui media sosial? Ya, terima kasih. Jadi untuk kita Polres Sukoharjo, setiap aduan kita tindak lanjuti ya, tetapi semua upaya-upaya itu tetap dikedepankan semua, tidak dengan upaya-upaya pendekatan. Kemudian menyangkut tadi medsos, untuk medsos seperti Pak Fadli sampaikan bahwa memang kita harus berhati-hati karena sudah ada undang-undang IT, kemudian juga jadi bijak. Kalau memang itu kira-kira mengandung provokasi atau perpecahan, itu sebaiknya jangan gitu. Karena nanti jangan sampai yang mungkin kita anggap hanya kita share-share, itu karena itu langsung cepat menyebar cepat. Jadi sekarang juga ada cyber ya, polisi cyber, pokoknya dari kepolisian, tetapi kita jangan sampai kepada anak kita, kepada keluarga kita sampaikan. Hati-hati kita bermedsos kalau memang itu kira-kira menyebabkan nanti mudorot ya Pak ya. Jadi kita kalau memang itu bisa memberikan kebaikan yang sifatnya adem-adem ya Pak ya itu silakan di-share. Jadi kita ya bijak, dan dari kepolisian intinya kalau setiap pengaduan kita tindak lanjuti, tetapi upaya-upaya kita bukan semua yang diadu kepolisian itu pasti ada upaya langkah-langkah pendekatan dulu ya Mbak, bukan langsung kita lakukan sebelum ada upaya semuanya, sebelum sampai ke tingkat penyidikan ada upaya-upaya dulu pendekatan kita selesaikan dengan kekeluargaan kalau memang itu bisa diselesaikan. Jadi tidak semuanya ranahnya harus ditindaklanjuti ke pidana seperti itu ya Mbak. Baik.